Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kami akan mempraktekkan bagaimana sih proses terjadinya siklus air dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Untuk melakukan percobaan, siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan kita gunakan, yaitu plastik, lakban, gunting, 1 liter air masing-masing 500 ml, kerikil, batu es, 2 buah mangkuk besar, dan 2 buah mangkuk kecil. Langkah pertama, siapkan 2 mangkuk besar dan air. Masukkan 500 ml air pada masing-masing mangkuk besar. Kemudian letakkan mangkuk kecil di permukaan air. Usahakan air tidak masuk ke dalam mangkuk kecil ya. Kemudian, alat yang dibutuhkan selanjutnya adalah plastik dan lakban. Tutup mangkuk besar menggunakan plastik dan rekatkan dengan lakban. Selanjutnya, masing-masing mangkuk besar diberi perlakuan yang berbeda. Perlakuan yang pertama, letakkan kerikil di atas plastik penutup dan sejajarkan dengan mangkuk kecil di bawahnya. Perlakuan yang kedua, letakkan es batu di atas plastik penutup dan sejajarkan dengan mangkuk kecil. Dedahkan mangkuk besar di bawah sinar matahari selama 2 jam, serta perhatikan setiap 1 dan 2 jam setelah percobaan. Setelah 1 jam percobaan, kita perhatikan kembali. Pada perlakuan 1, bagian bawah plastik terdapat buliran embun. Pada perlakuan 2, es batu sudah mencair dan bagian bawah plastik terdapat embun dan buliran air. Biarkan selama 1 jam lagi dan perhatikan apa yang terjadi. Pada perlakuan 1, bagian bawah plastik terdapat buliran embun dan tetesan air. Pada perlakuan 2, bagian bawah plastik terdapat buliran embun dan tetesan air yang lebih banyak dibandingkan pada perlakuan 1. Setelah 2 jam percobaan, kita sisihkan dan ukur air yang ada di dalam mangkok besar. Pada perlakuan 1, terdapat sedikit air di dalam mangkok kecil. Dan pada perlakuan 2, terdapat air di dalam mangkok kecil yang lebih banyak dibandingkan mangkok kecil di perlakuan 1. Selanjutnya, kita ukur air yang tersisa di dalam mangkok besar. Pada percobaan ini, kami mengukur air menggunakan timbangan. Pada perlakuan 1, air yang tersisa di dalam mangkok besar sebanyak 490 ml. Dan pada perlakuan kedua, air yang tersisa di dalam mangkok besar sebanyak 470 ml. Pada hasil percobaan siklus air ini, kita mendapatkan terdapatnya air di dalam mangkuk kecil yang mula-mula kering. Akan tetapi, air di dalam mangkuk kecil perlakuan 2 lebih banyak dibandingkan air di dalam mangkuk kecil perlakuan 1. Kenapa volume air pada masing-masing mangkok berbeda? Kok bisa? Oke teman-teman, kali ini kita bakal membahasnya ya. Pada percobaan kita mengenai siklus air yang diberi 2 perlakuan berbeda, terjadi perbedaan volume air di dalam mangkuk kecil juga. Pada perlakuan 1 yang menggunakan air dan kerikil, hanya terjadi evaporasi, yaitu proses perubahan molekul cair menjadi gas atau uap air. Sedangkan pada perlakuan 2 yang menggunakan air dan es batu memiliki volume lebih banyak. Karena terjadinya proses evaporasi dan adanya es batu yang mengalami penguapan membuat suhu sekitar menjadi lebih rendah sehingga proses pengumpulan uap air menjadi lebih banyak. Dengan terbentuknya uap air ini, selanjutnya akan mengalami pengembunan atau kondensasi. Dengan terkumpulnya embun ini atau hasil dari kondensasi pada bagian bawah plastik penutup membuat massa dari embun air tersebut semakin lebih besar sehingga akan jatuh menjadi tetesan air atau yang kita sebut dengan presipitasi. Dari presipitasi inilah yang membuat adanya tetesan air yang ada di dalam mangkuk kecil. Demikian video mengenai siklus air sederhana dari kami kelompok 5 Limnologi. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.